Materi selanjutnya, membangun frekuensi keberlimpahan. Kita adalah radio penerima segala sesuatu. Semesta adalah pemancar segala sesuatu. Kita adalah penerima rezeki. Tuhan adalah pemberi rezeki. Salah satu syarat agar radio penerima kita menerima keberlimpahan adalah kita terlebih dahulu harus memancarkan frekuensi keberlimpahan. Kemudian yang nanti akan terjadi adalah kita nanti akan menerima atau mengundang frekuensi keberlimpahan tersebut. Secara teknis, sebenarnya kita tidak menarik siaran radio dari pemancar ke dalam radio diri kita. Tetapi karena radio kita memiliki frekuensi yang sama atau selaras dengan frekuensi pemancar radio, sehingga kita akan menerima siaran radio itu. Pengantar pelajaran yang sempurna sebenarnya hukum resonansi bukan hukum tarik-menarik. Pelajarilah hukum resonansi dari buku di luaran sana sebagai tambahan literasi ilmu pengetahuan alam sunatullah. Secara teknis, sebenarnya kita tidak menarik rezeki dari pemancar radio alam semesta di dalam kehidupan kita. Tetapi karena di dalam diri kita memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi pemancar radio semesta itu, sehingga kita bisa menerima siaran radio semesta itu. Inilah ilmu pengetahuan hukum resonansi. Banyak orang mengajarkan dan menggambarkan bahwa pikirannya atau dirinya adalah magnet yang menarik uang dari segala arah. Tetapi pelajaran di Universitas Kehidupan, Anda adalah sumber energi. Anda adalah sumber uang itu sendiri. Kita tidak perlu menarik segala sesuatu dari luar diri, tetapi kita menggunakan proses penciptaan segala sesuatu dari dalam diri kita sendiri. Kita seharusnya memiliki pemikiran dan gambaran bertindak memberi sesuatu atau uang ke segala arah, bukan malah menarik sesuatu atau uang dari segala arah. Frekuensi memberi ini yang seharusnya kita setel di dalam diri kita, untuk mendapatkan kesamaan dengan frekuensi semesta yang maha pemberi atau pengasih. Rahasia besar kehidupan itu sebenar-benarnya adalah memberi sama dengan menerima. Rhonda Byrne, ingat, arah rezeki atau aliran energi adalah dari atas ke bawah, atau dari langit ke bumi. Penciptaan itu dari dalam diri ke luar diri, law of projection, bukan menarik dari luar diri ke dalam diri. Banyak orang berbicara law tetapi masih memiliki pemikiran berkompetisi, bukan penciptaan. Berhati-hatilah jika belajar ilmu law atau law of attraction, jika kita tidak bisa memahaminya dengan baik, justru akan menyesatkan pikiran kita sendiri. Hati-hati, pemikiran menarik akan menghasilkan perasaan membutuhkan uang. Pemikiran memberi akan menghasilkan frekuensi keberlimpahan uang. Frekuensi perasaan keberlimpahan inilah yang kita butuhkan, dan yang harus kita pancarkan ke semesta, untuk menerima frekuensi semesta yang memiliki frekuensi maha pemberi. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan yang kita inginkan, bukan yang tidak kita inginkan, kemudian memperjelas apa yang kita inginkan itu di dalam benak. Dari situ kita mulai membangun kekuatan terbesar di alam semesta. Anda tidak hanya menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga mendapatkan apa yang paling Anda pikirkan. John Assaraf, pikiran utama, pikiran yang dominan, dan waktu tunda. Rahasia selanjutnya adalah tidak semua pikiran dan ucapan akan mewujud tetapi kita akan mendatangkan sesuatu, yang berasal dari sebab pikiran utama kita atau pikiran yang paling dominan, yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan. Anda akan menarik pikiran-pikiran utama yang Anda pelihara di dalam kesadaran di dalam diri Anda, terlepas dari apakah pikiran-pikiran itu Anda sadari atau tidak. Itulah rahasia besarnya. Michael Bernard Beckwith, diperlukan banyak sekali pikiran negatif dan ucapan negatif yang terus-menerus untuk mendatangkan sesuatu yang negatif itu ke dalam hidup kita. Tetapi, jika kita terus memikirkan pikiran-pikiran negatif dalam waktu yang lama, pikiran tersebut akan muncul dalam hidup kita. Jadi ambil langkah tegas dan putuskan sekarang juga bahwa kita hanya akan memelihara pikiran-pikiran yang positif dan memelihara ucapan-ucapan yang baik saja. Singkirkan kosakata negatif atau nama-nama hewan, seperti begeks, gobsek, lonteks, cepseng, tolsel, botaks, dan lain sebagainya. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang memperolok-olok. Janganlah kamu saing mencela dan jangan memanggil dengan gelar-gelar atau parakan yang buruk. Quran Surah 49 ayat 11. Anugerah Tuhan, barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap mencatatnya satu kebaikan sempurna. Jika seseorang berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya,
maka Allah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Jika seseorang berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah mencatatnya satu kesalahan. Jadi setiap niat yang baik, pikiran yang baik jauh lebih kuat dari semua pikiran negatif. Pikiran negatif kita sangat lemah. Michael Bernard Beckwith sebenarnya bukanlah pakar ilmu agama, namun beliau sangat memahami ilmu kehidupan dengan baik. Ketika orang-orang mulai mengerti rahasia besar ini, seringkali mereka menjadi takut terhadap semua pikiran negatif yang mereka miliki. Mereka perlu mengetahui bahwa telah dibuktikan secara ilmiah, bahwa pikiran positif yang meneguhkan adalah ratusan kali lebih kuat daripada pikiran negatif. Michael Bernard Beckwith, hidup adalah pertumbuhan. Setiap kehidupan perlu waktu untuk bertumbuh kembang. Termasuk semua pemikiran kita, tidak akan serta-merta langsung mewujud. Jadi ada waktu proses bertumbuh atau ada waktu tunda dari semua perwujudan sesuatu. Syukurlah ada penundaan waktu, sehingga semua pikiran Anda tidak mewujud secara seketika. Kita akan mengalami kesulitan jika semua pikiran mewujud bersamaan. Unsur penundaan waktu menguntungkan Anda. Penundaan juga memberi kesempatan kepada Anda untuk menilai ulang, memikirkan apa yang Anda inginkan, dan membuat pilihan baru. Lisa Nichols. Sampai di sini dulu ya, penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.